Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berada di sikon kita pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Ibu presenter hebat kita dengan judul upacara adat Rambu Solo dan Rambu Tuka. Adapun presenter kita pada siang hari ini yaitu Ibu Murniati BM SS dari SMP Negeri 3 Tebet Rebek. Kemudian Ibu Nina Wijati SPD dari SMK Telkom Purwakarta, beliau sebagai moderator. Dan saya Ibu Murniati SPD dari SMK Negeri 1 Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, bertindak sebagai host. Dan juga Bapak Suwahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar, beliau adalah instruktur kita di sikon ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Nina Wijati SPD, untuk memandu jalannya sikon kita. Silakan Bu Nina. Oke, terima kasih Ibu Nancy. Saya akan membacakan CV dari Ibu Murniati Basumadandan SS. Ibu Murniati lahir pada tanggal 8 Maret 1974 di Tator. Pengalaman mengajar beliau dari tahun 2001 sampai dengan 2004, beliau mengajar di SMP Negeri 1 Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Tahun 2004 sampai dengan 2017, beliau mengajar di SMP Negeri 5 Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Selama mengajar, beliau juga pernah menjadi guru inti kurikulum 2013 pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dan guru inti peningkatan kompetensi pembelajaran atau yang disingkat TKP pada tahun 2019. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan Ibu Murniati Basumadandan SS untuk mempresentasikan materi yang berjudul upacara adat Rambu Solo dan Rambu Tuka. Kepada Ibu Murniati dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Nina dan Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu yang sudah join dengan kami. Pada hari ini saya akan berbagi informasi tentang upacara adat Rambu Solo dan Rambu Tuka. Saya memilih topik karena saya melihat peserta yang ikut di kelas online ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi saya ini waktu yang pas untuk saling berbagi informasi tentang kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja memaparkan tentang upacara adat satu kabupaten yang ada di Provinsi Selatan. Selain terkenal dengan pemandangan alamnya yang masih lestari, Tanah Toraja juga terkenal dengan keunikan adat yang masih dijaga sampai saat ini. Di Tanah Toraja terdapat dua jenis upacara adat yang populer, yaitu Rambu Solo dan Rambu Tuka. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang Rambu Solo. Secara harafiah, Rambu Solo diartikan sebagai berikut. Rambu artinya asap, dan Solo artinya ke bawah atau turun. Hal ini dikarenakan upacara tersebut dilaksanakan ketika matahari sudah mulai bergerak ke arah ufuk barat atau melewati jam 12 siang.
Rambu Solo sendiri bermakna kadakean, yang artinya keburukan, dan itu hanya berupa upacara pemakaman. Bagi masyarakat Toraja, seseorang yang sudah meninggal dunia belum akan mendapatkan kesempurnaan jika belum dimakamkan secara Rambu Solo. Jasad orang yang telah meninggal akan dianggap hidup sehingga tetap diperlakukan seperti keluarga yang sedang sakit, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa selain tidur. Jenazah orang yang meninggal tersebut biasanya disimpan di dalam rumah dan dibalut kain kafan hingga pelaksanaan upacara Rambu Solo tiba. Dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya pemakamannya akan semakin mahal, karena biasanya dihadiri oleh banyak orang dan berlangsung selama beberapa hari. Oleh karena itu, upacara pemakaman tersebut kadang-kadang baru bisa dilaksanakan setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Pelaksanaan upacara Rambu Solo juga ini sebenarnya tergantung dari keluarga. Kalau misalnya keluarga tersebut mampu, maka biasanya si mayat ditempatkan atau di rumah selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Tapi kalau misalnya keluarga si mayat kurang mampu, itu biasanya proses pemakamannya cepat dilaksanakan. Jadi dari situ orang di sana sudah tahu bahwa kalau misalnya cepat dimakamkan berarti tidak ada lagi upacara Rambu Solo. Tapi kalau misalnya disimpan di rumah sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, berarti ada upacara Rambu Solo yang nanti akan dilaksanakan. Dalam upacara Rambu Solo terdapat berbagai rangkaian ritual, yaitu Maktu dan Mebalun, yaitu proses pembungkusan jenazah, Makroto atau proses menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak, Mak Pentalo Alang, yaitu proses perarakan jenazah yang telah dibungkus ke sebuah lumbung untuk disemayamkan. Kemudian Mak Palau atau Mak Pasonglo, yaitu proses pemindahan jenazah dari rumah tongkonan menuju ke tengah lapangan tempat berlangsungnya upacara Rambu Solo. Selain itu, dalam upacara tersebut juga biasanya ada atraksi budaya yang dipertontonkan. Contohnya adalah adu kerbau atau Mak Pasilagatedong. Kerbau-kerbau yang akan dikorbankan diadu terlebih dahulu sebelum disembelih. Kemudian ada acara Mak Badong, yaitu perpaduan antara tarian dan nyanyian yang berisi syair duka cita. Bagian lain dari pemakaman ini adalah penyembelihan kerbau dan babi untuk yang beragama Kristen. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin banyak kerbau yang disembelih. Penyembelihan dilakukan dengan menggunakan golok. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi merupakan puncak acara Rambu Solo. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena itu dianggap sebagai hutang kepada keluarga almarhum. Sebagian juga disumbangkan ke rumah ibadah seperti masjid atau gereja. Di Tanah Toraja terdapat beberapa cara pemakaman. Yang pertama adalah dikubur dalam bentuk rumah yang disebut patane. Patane ini merupakan tempat pemakaman yang paling modern dibandingkan dengan cara pemakaman yang lainnya. Dan ini yang paling banyak digunakan masyarakat Toraja, yang terutama yang beragama Kristen. Bentuknya itu seperti rumah berukuran mini dengan berbagai macam desain.
Ada yang berbentuk tradisional, minimalis, hingga model rumah pada umumnya. Satu patane tersebut bisa memuat banyak peti yang masih terikat oleh hubungan kekeluarga. Hal ini dikarenakan di dalam bagian patane tersebut terdapat ruang bawah tanah yang memang dirancang untuk dapat menampung banyak peti. Ini adalah contoh patane yang dipakai untuk menguburkan jenazah. Cara pemakaman yang kedua yaitu dikubur dalam goa. Pemakaman dalam goa yang saat ini terkenal dan sudah dijadikan sebagai objek wisata yaitu Londa dan Kesu. Goa tersebut berada di sisi tebing dan di dalamnya terdapat ratusan peti mati dari berbagai jasad yang dibalut kain. Pemakaman dalam goa ini itu pada umumnya dilaksanakan pada zaman dahulu. Kalau sekarang sudah jarang saya temui di sana. Ini adalah contoh objek wisata Londa yang dulu dijadikan sebagai tempat pemakaman. Kemudian cara pemakaman yang ketiga yaitu dikubur dalam liang batu. Pemakaman ini merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan oleh orang Toraja, di mana batu-batu berukuran besar dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan dalam batu inilah yang nantinya digunakan untuk meletakkan peti dari satu rumpun keluarga. Di depan liang tersebut biasanya diberi pintu dan kadang dikunci, namun ada juga yang tidak dikunci. Sehingga peti, tengkorak, bahkan tulang belulang dapat terlihat jelas apabila liang batu tersebut berada di sisi jalan. Di bagian pintu luar itu dipasang foto, patung atau tahu-tahu, karangan bunga, sesajen, hingga barang kepunyaan jasad yang dikuburkan di dalamnya. Ini contoh yang dikubur di liang gua. Di cara pemakaman di sisi tebing ini terbagi atas dua, yaitu membuat lubang pada tebing seperti kuburan liang batu, dan yang kedua adalah menggantungkan peti mati di sisi tebing dengan ditopang oleh kayu di kedua pinggiran peti. Kuburan ini lebih dikenal dengan sebutan kuburan gantung. Ini contoh yang di pemakaman di tebing. Yang kelima, dikubur di dalam pohon yang disebut pasiliran. Pemakaman ini termasuk pemakaman yang unik sebab hanya diperuntukkan bagi jasad bayi yang berusia 6 bulan ke bawah, belum tumbuh gigi dan masih menyusui. Caranya yaitu pohon dilubangi menurut ukuran bayi, lalu jasadnya dimasukkan dalam keadaan tidak terbungkus. Lubang tersebut kemudian ditutup menggunakan ijuk pohon enau. Cara pemakaman seperti ini kalau saya lihat itu hanya pada zaman dahulu, karena sekarang tidak pernah saya dengar lagi, dan itu hanya di daerah-daerah tertentu. Contohnya yang terkenal itu adalah di Kecamatan Sangala. Ini contoh pohon yang dijadikan sebagai tempat pemakaman bayi. Kemudian yang keenam adalah dikubur seperti pemakaman pada umumnya yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu upacara rambu tuka. Rambu tuka ini merupakan kebalikan dari rambu solo. Kalau tadi rambu artinya asap, kemudian tuka artinya tanjakan atau ke atas, itu kebalikan dari solo. Upacara rambu tuka biasanya dilakukan ketika matahari belum mencapai puncaknya atau sebelum tengah hari. Rambu tuka sendiri bermakna kameloan, yang artinya kegembiraan atau kebahagiaan. Rambu tuka merupakan upacara adat yang lebih menekankan pada ucapan syukur. Pada upacara ini tidak akan ditemukan kesedihan atau ratapan tangis. Upacara rambu solo yang biasa diadakan adalah seperti
acara pernikahan atau mak kawin, syukuran panen atau peresmian rumah adat Tongkonan yang baru atau baru selesai direnovasi, atau bahasa Torajanya Mangrara Banua. Pada acara ini, semua rumpun keluarga akan berkumpul dan sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antar keluarga. Di setiap acara syukuran ini akan dilengkapi dengan tari-tarian khas tanah Toraja seperti Mak Gelu, Manimbong, Manganda, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ditampilkan musik-musik adat seperti Mak Kompang, Pak Barung, Pak Pele, atau Pak Suling. Tarian Mak Gelu. Tarian Mak Gelu itu merupakan tarian yang paling terkenal dari tanah Toraja dan biasanya ditarikan oleh beberapa remaja putri dengan memakai pakaian adat tanah Toraja. Sedangkan tarian Manimbong itu merupakan tarian pemujaan dan doa pada upacara syukuran. Tarian ini biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria. Pakaiannya itu dilengkapi dengan berbagai macam perhiasan. Baju yang dipakai biasa disebut dengan baju pokok dan menggunakan celana yang disebut sepa talubuku. Kemudian berselempankan kain tua atau antik yang biasa disebut mawa, serta menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari bulu burung atau bulu ayam. Kemudian tari Manganda. Tari Manganda itu sama ya, dipentaskan oleh kaum pria dengan menggunakan tanduk kerbau atau hiasan-hiasan uang logam kuno. Kemudian musik yang biasa digunakan itu Pak Barung atau Pak Pele, itu biasanya dibuat dari batang padi. Pak Suling, saya rasa semua Bapak Ibu tahu suling sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kemudian Pak Kompang atau musik bambu. Demikianlah pemaparan saya tentang upacara adat Rambu Solok dan Rambu Tuka. Saya kembalikan ke moderator, Bu Nina, silakan. Baik, terima kasih Ibu Murniati, luar biasa tadi. Bu Nina. Halo, iya Ibu. Terima kasih sudah. Halo Bu Nina. Iya, halo Ibu Murniati. Halo. Unmuted. Silakan Bu moderator, saya kembalikan. Baik. Ibu, terima kasih Bu Murniati yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa mengenai upacara adat Rambu Solok dan Rambu Tuka, menambah wawasan ilmu pengetahuan hasanah budaya Indonesia dari tanah Toraja tentunya. Semakin kenal, semakin sayang terhadap budaya bangsa Indonesia. Untuk menutup acara Fikon, apakah boleh ada pertanyaan Ibu? Halo Bu Murni. Halo Bu. Oke Bu. Ya, halo. Oke, untuk acara Fikon saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Nancy, silakan. Ya, makasih Bu. Makasih Bu Nina Widiati, SPD. Ya, itulah tadi materi yang sangat menarik yang kita sudah lihat dan kita sudah tahu bahwa ternyata di Sulawesi Selatan ada begitu banyak macam acara-acara adat yang tadi Ibu Murniati sampaikan, yaitu upacara adat Rambu Solo dan Rambu Tuka. Jadi jika ingin mengetahui lebih dalam tentang Sulawesi Selatan, Bapak Ibu bisa berkunjung ke Tanah Toraja, melihat aneka ragam budaya di sana, dan juga bisa foto-foto. Jadi yang hobi foto bisa ke sana. Di sana ada namanya, karena saya juga pernah ke sana. Di sana itu ada namanya patung Yesus dan juga jembatan kaca. Di jembatan kaca banyak orang yang ingin ke sana karena melihat spot foto untuk
Untuk yang suka berfoto bisa ke sana. Mungkin hanya itu pemaparan dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir. Mungkin sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.